Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita ketemu di manajemen pengelolaan wakaf dalam tema wakaf manfaat. Pada umumnya pembahasan tentang wakaf di tengah masyarakat berkisar tentang benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Padahal selain benda, ada pendapat yang menyatakan bahwa wakaf dapat dilakukan tanpa mewakafkan bendanya, tapi yang diwakafkan adalah manfaat atau hasil harta benda milik dan manfaat harta benda sewa yang selanjutnya kita kenal dengan wakaf manfaat. Di Indonesia, wakaf manfaat memang tidak terlalu dikenal karena dalam persoalan ibadah, masyarakat Indonesia banyak mengambil dari pendapat mazhab Syafi'i, di mana dalam mazhab Syafi'i wakaf diartikan sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap harta bendanya. Dari definisi ini jelas bahwa wakaf dilakukan terhadap harta benda dan menyalurkan manfaatnya. Sedangkan wakaf manfaat hanya mewakafkan manfaat harta benda, bukan harta bendanya yang dimanfaatkan. Maaf, diwakafkan. Lantas, mazhab apa yang membahas dan memperbolehkan wakaf manfaat? Wakaf manfaat dibahas dan diperbolehkan oleh mazhab Maliki. Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian wakaf menurut mazhab Maliki adalah menjadikan manfaat harta benda milik meskipun dengan sewa atau hasilnya untuk mauquf alaih dalam jangka waktu yang diinginkan oleh wakif. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang diwakafkan adalah manfaat harta benda milik atau manfaat harta benda sewa atau hasil harta benda milik, bukan harta bendanya yang diwakafkan, karena harta bendanya tetap menjadi milik wakif meskipun wakif tidak boleh melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta benda tersebut. Ada dua pertimbangan mengapa manfaat dapat diwakafkan. Yang pertama, manfaat merupakan objek akad, baik akadnya dengan harta bendanya maupun terhadap manfaatnya saja. Misalnya akad sewa yang menjadi objek sewa adalah manfaat. Yang kedua, manfaat dianggap sebagai harta karena harta diciptakan untuk kemaslahatan manusia, demikian juga manfaat. Benda tidak akan menjadi harta kecuali benda itu bermanfaat. Maka benda yang tidak bermanfaat bukan sebagai harta. Karena itu syariat memperbolehkan manfaat sebagai mahar, padahal mahar itu adalah harta, jadi manfaat juga dianggap sebagai harta. Lalu apa saja syarat wakaf manfaat? Fuqaha yang memperbolehkan wakaf manfaat menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan wakaf yang sesuai syariah. Di antaranya adalah berasal dari benda yang halal, yang kedua manfaat untuk tujuan halal, yang ketiga manfaat dapat diwujudkan, dan tentunya manfaat yang diwakafkan adalah milik wakif. Lalu bagaimana jika orang yang memiliki manfaat saja tanpa memiliki bendanya? Misalnya orang yang menyewa rumah kemudian mewakafkan penempatan rumah itu. Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf manfaat secara mutlak, baik wakif memiliki maupun tidak memiliki, atau ia memiliki manfaat selamanya ataupun sementara. Sedangkan ada pendapat dari Ibnu Al-Hajiz dan Ibnu Siyas yang tidak memperbolehkan wakaf manfaat yang diperoleh dari harta sewa. Apa saja contoh wakaf manfaat? Berikut adalah contoh wakaf manfaat tanpa harta benda, misalnya wakif mewakafkan hasil pertanian dan buah-buahan, susu hewan dan anaknya, hak-hak yang bernilai uang seperti hak pengarang, hak cipta, atau mewakafkan penggunaan harta benda seperti menempati rumah, menaiki kendaraan, membaca buku, dan sebagainya yang termasuk manfaat yang bukan benda. Dari sedikit uraian ini dapat kita simpulkan bahwa wakaf manfaat sesungguhnya sudah ada dan banyak dilakukan masyarakat kita, hanya saja kebanyakan tidak menganggapnya sebagai wakaf, padahal ini adalah wakaf manfaat menurut yang memperbolehkannya. Bagaimana dengan undang-undang kita? Undang-undang yang mengatur tentang wakaf belum menyebutkan wakaf manfaat secara tegas, meski pada bagian yang menyebutkan tentang wakaf harta benda bergerak disebutkan antara lain harta yang boleh diwakafkan adalah hak atas kekayaan intelektual, di mana para fuqaha yang memperbolehkan wakaf menganggap bahwa harta atau hak kekayaan atas intelektual adalah termasuk dengan wakaf manfaat. Bisa dipahami ya uraian singkat ini? Jangan lupa untuk selalu bahagia. Jika kamu merasa bebanmu lebih berat daripada orang lain, itu karena Tuhan melihatmu lebih kuat daripada yang lain. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap. Percaya saja
Tuhan menggenggam semua doa, lalu dilepaskannya satu persatu di saat kau siap menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.